Tuhan benci kemunafikan. Itulah tema renungan Sabda Bina Umat hari ini. Bacaan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah dari Zefanya 1 ayat 7 sampai ayat 11. Dalam renungan sebelumnya, Zefanya telah menguraikan akan penghakiman, baik secara universal terhadap seluruh bumi. Zefanya 1 ayat 1 sampai 3 dan lebih dikhususkan kepada Yehuda dan Yerusalem. Zefanya 1 ayat 4 sampai 6. Maka di ayat 7, Zefanya berseru, "Berdiam dirilah, hari Tuhan sudah dekat, karena Tuhan telah menyiapkan pesta dan memanggil tamu-tamunya." Tampaknya sama seperti Ishak yang kebingungan di Gunung Moria, yang tidak melihat domba yang mau dikorbankan. Baca Kejadian 22 ayat 7, suku Yehuda pun tidak memahami bahwa merekalah korban yang dimaksudkan. Dalam renungan hari ini, Tuhan berbicara kepada bangsawan Yehuda dengan cara yang tidak biasa dan belum pernah mereka dengar. Tuhan mengatakan kepada mereka untuk diam dan mendengarkan pernyataan penghakimannya, yaitu pengorbanan penghakiman yang akan dilakukan terhadap bangsa yang jahat. Selanjutnya Tuhan berkata, "Aku akan menghukum para pangeran dan anak-anak raja." Peringatan ini datang kepada seorang raja yang saleh selama masa reformasi. Tuhan memperingatkan Yosia dan seluruh komunitas kerajaan tentang apa yang akan terjadi jika mereka yang telah menyatakan akan berbalik kepada Tuhan, tapi tidak diikuti dengan pembersihan berhala, sebagaimana seharusnya. Tuhan menegur para imam dan pemimpin Yehuda, yang karena malu dengan identitas nasional mereka, masih dengan bangga mengenakan pakaian imam pagan. Mereka ingin menjadi sama seperti manusia-manusia duniawi di sekitar mereka. Tuhan juga menegur semua orang yang masih membawa adat dan tahayul kafir ke dalam rumah Tuhan, dengan cara yang sama seperti para penyembah Dagon, menghormati tahayul konyol dan ofensif. 1 Samuel 5 ayat 5. Mereka merasa sudah berbalik kepada Tuhan dengan cara-cara kafir dalam ibadah ritual dan ibadah karya sehari-hari mereka. Selain menegur keluarga kerajaan, para imam, Tuhan juga menegur para pedagang dengan menyatakan bahwa semua pedagang ditebang. Para pedagang dan mereka yang memiliki uang masih mengandalkan dan percaya pada kekayaan mereka. Tuhan menyatakan akan menebang mereka, yang walaupun sudah meninggalkan patung-patung berhala, tapi tenggelam dalam penyembahan berhala model baru, yaitu mengandalkan uang mereka, dan bukan mengandalkan Tuhan. Apa pesan Tuhan bagi kita hari ini? Tuhan benci kemunafikan. Menyatakan diri akan ikut dan mentaati Tuhan, tapi tingkah laku atau gaya hidupnya masih seperti orang duniawi dan tidak menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan membenci penyembah-penyembah berhala, termasuk mereka yang berjanji setia kepada Tuhan, tetapi juga masih mengandalkan hal-hal lain di luar Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 5-6, kita memahami bahwa Tuhan mau kita mematikan segala sesuatu yang duniawi di dalam diri kita, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan, karena semua itu sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Tuhan membenci dan akan menghukum orang-orang yang menyembah berhala model baru, yang menunjukkan bahwa hatinya mendua, yang menyatakan akan berbalik meninggalkan Tuhan dan mencari Tuhan serta berjanji akan meminta petunjuk Tuhan, tapi masih melakukan dan mengandalkan hal-hal yang menduakan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu hanya ban cadangan. Kemarahan Tuhan ini
bukan didasarkan pada kebenciannya pada kita, tetapi karena kasih-Nya yang tidak menginginkan seorang pun binasa. Memang Tuhan benci perbuatan kita, Tuhan akan menghukum tubuh kita, tetapi Tuhan menyayangi roh kita. Yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita adalah sebagai berikut: mematikan hal-hal duniawi dalam daging kita dengan menyangkal diri dan memikul salib, agar kita tidak lagi melakukan bentuk baru dari penyembahan berhala, yaitu 1. Hal-hal yang cabul dan najis. 2. Segala bentuk nafsu kedagingan. 3. Keserakahan dan menumpuk kekayaan, karena lebih percaya kepada uangnya daripada kepada Tuhan. Doa hari ini: Tuhan Yesus, tolong kami yang tidak berdaya ini, agar kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni dan memulihkan kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.